Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol banyak dengan seorang yang sangat mengerti dan kita butuh informasi banyak tentang Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Siapa lagi kalau bukan Insinyur Edi Wahyudi, Site Manager dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Sehat Om ya? Sehat, gimana kabar? Alhamdulillah Om, sehat. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman bisa lihat rindu dengan beliau karena selama ini kan yang bisa kita temuin tuh Dr. Ben gitu Om, Pak Farid gitu, Dr. Arif, Dr. Yogi. Nah jarang nih bisa ketemu ngobrol langsung sama Pak Om Edi nih. Jadi memang eksklusif tentang Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Om, 7 Oktober kan tiba-tiba dapat berita begitu tuh, yang akhirnya mungkin di luar dugaan lah. Kok rumah dapat informasi ambulan tuh awalnya tuh di depan wisma kita tuh. Terus Om nyangka nggak bakal rumah sakit akan seperti ini nih sekarang? Ya tidak menyangka. Kita berpikirnya itu seperti biasanya perang-perang pada sebelumnya. Memang posisi rumah sakit adalah posisi di mana lokasi yang seharusnya netral. Karena kita masuk di sana itu memang background kita adalah humanity atau kemanusiaan. Gitu. Nah, kalau terjadi peperangan, memang seharusnya rumah sakit itu sebagai backup untuk merawat, gitu kan, baik korban yang luka-luka maupun korban yang meninggal. Jadi dapat kabar kan Om, tiba-tiba selang waktu berjalan, benar rumah sakit nih sekarang keadaannya begini Om. Nah apa yang Om bisa jelaskan tentang Rumah Sakit Indonesia dari secara rumah sakitnya nih Om? Jadi rumah sakit itu ada motor penggeraknya. Jadi sebagai boleh dibilang sebagai jantungnya lah gitu. Bagaimana bisa memompa darah itu. Kemudian di rumah sakit itu ada bagian yang memang dia selain memompa juga dia untuk bagian sebagai bagian untuk perbaikan ya, perbaikan dalam artian di sini adalah perawatan ya, perawatan yang sebagai gerbang pertama ya. Nah, saya melihat ketika Zionis Israel ini mereka menyerang rumah sakit yang seharusnya rumah sakit itu adalah sebuah bangunan yang monumental yang seharusnya adalah dilindungi dan memang di luar daerah-daerah yang konflik dan sebagainya. Nah ini mereka secara sengaja saya melihat dia mendestruktif atau merusak bagian-bagian yang memang khusus tadi yang saya bilang motoriknya. Enggak Om, ya. Kayaknya udah ya namanya itu mungkin udah paham betul Om secara site. Iya. Ini kalau Om ini bagian apa ya? Ini bagian gawat darurat. Jadi pada saat adanya korban luka atau korban itu biasanya pintu pertamanya ya harus melalui ini memang ruangan emergensi, ruangan gawat darurat. Hancur. Nah dia sengaja, tentara Israel itu secara sengaja dia menghancurkan ruangan emergensi sebagai pintu pertama untuk merawat pasien. Paham betul mereka tentang situasi di sini Rumah Sakit Indonesia. Dia kok bisa tahu di sini kok ada ruangan emergensi gitu kan? Itu yang kami terus terang berpikir keras gitu. Dan sebelum dia menghancurkan emergensi ini, dia sudah menghancurkan terlebih dahulu sebagai motor penggeraknya, yaitu generator kita, gitu. Jadi generator itu bagaimanalah mungkin rumah sakit ini bisa beroperasi kalau generatornya sendiri dalam kondisi yang dihancurkan. Padahal kita punya 3 unit loh. Ada yang kapasitas 500, ada yang kapasitas 600, dan ada yang kapasitasnya 700. Oke, menjelang kita masuk di tentang generator nih, kita juga dapat kabar bahwa sempat rumah sakit kan gelap, Om. Lampu nggak bisa aktif lagi, generator, bahan bakar sulit. Nah, tiba-tiba relawan kita di sana, baik lokal maupun ya teman-teman relawan Mercy yang ada di sana, baik Fikri, Reza yang tinggal di situ sama relawan lokal mengganti solar dengan minyak makan. Nah ini yang saya terus terang salut lah buat mereka gitu ya. Artinya mereka walaupun backgroundnya bukan seorang teknisi, tapi dia di sini saya melihat ada campur tangan Allah. Allah memberikan ilham kepada mereka dan mereka
menerima apa namanya tanda-tanda tersebut dan terus diaplikasikan gitu loh. Karena belum tentu orang paham bahwa bahwa minyak goreng itu Bisa menggantikan bisa solar, menggantikan solar, walaupun mungkin Pasti. tidak seoptimal solar ya. Mungkin kapasitas gitu juga ya. lebih banyak kan, bahkan Tuh, sampai dan ke harganya lebih mahal. 3.150-an liter. Iya, Untuk itu. itu sekali lagi apa namanya bahwa ini adalah sebuah misteri ilahi gitu loh. Misteri ilahi. Kayak di buku beliau tuh. Sesuatu yang memang ya Kayak di buku babnya itu sebuah misteri lain. Iya, masa depan adalah misteri ilahi. Memang kami sejak awal masuk tahun 2011 sampai tahap pertama selesai, tahap kedua itu lebih apa merasakan bahwa banyak sekali misteri-misteri ilahi yang kami rasakan gitu loh. Dan kami pun terus terang terkaget-kaget bahwa kok bisa mereka punya inisiatif untuk mengganti solar dan sebagainya. Padahal kan kondisi memang di rumah sakit kita kan dilengkapi dengan solar cell ya. Iya. Di atas itu ada solar cell, tapi tidak Oh, ini memadai. ya, ini Ya, itu panel-panelnya panel ya. solar cell. Tapi tidak memadai untuk menggerakkan Iya. mesin-mesin operasi. Dia hanya sebatas untuk penerangan gitu loh. Sebatas untuk penerangan-penerangan saja. Nah, ini kan hancur semua ditembak-tembakin Om ya. Ya, ini di sniper semua, ini di jendela-jendelanya udah hancur semua. Ini Terus resepsionis nih, pintu masuk nih. nah ini istiqbal kalau bahasa Arabnya. Istiqbal. Istiqbal ini adalah tempat pendaftaran untuk tempat mengarahkan orang ini apakah dia masuk ke ruangan ruangan emergency atau dia bisa langsung ke ICU gitu, atau memang karena dia kondisi di sini. Tapi di sini juga dihancurkan. Nah ini yang saya juga bertanya-tanya gitu. Memang betul-betul ketika tentara Israel masuk ke rumah sakit ini memang sudah direncanakan langkah apa saja, bagian mana saja. Sekali, Ya. Bos, ya. Iya, Perkiraan ini. iya dia sudah tahu nih bagian mana saja yang harus dihancurkan. Ya, secara gambar fotonya ini kan tinggi ya Om ya. Tinggi ya, ini tinggi. Wah, ini hancur. Nah ini dikeruk sama dia, jalan sekitarnya juga dikeruk gitu ya. Ya. Dan ini adalah menurut kami ini adalah bagian dari fisik. Bagian dari fisik. Fisiknya. Sebelumnya juga mental dari para medis di sana, dokter di sana gitu ya. Salah satunya adalah dokter bedah, kepala dokter bedah itu jam 3 pagi ya, jam 3 pagi dia kan berhari-hari ya di rumah sakit kan tidak pulang gitu loh. Karena memang pasien begitu banyak ya. Dan saya mendengar dari Fikri sendiri jumlah hari baru bulan pertama saja mayat itu sudah mencapai 1.500. Jadi bisa terbayang tuh mayat seperti apa gitu Kita ya, nggak punya bertebaran tempat. Iya, di nggak punya tempat lagi, dalam taman-taman sudah penuh gitu ya. semua. Terus bagaimana merawat orang-orang yang sakit di luar batas kemampuan gitu ya. Sampai rekan-rekan ya kita kayak Fikri Reza itu sampai ikut membantu untuk mengangkat infus ya, karena udah nggak bisa digantung, mau digantung di mana lagi. Orang sudah bertebaran di lantai-lantai. Nah, biar teman-teman tahu ini berapa lantai sebelumnya Om ya? Ini adalah 4 lantai ke atas dan ada 1 lantai basement. Oke. Ke bawah. 4 lantai di atas lumpuh. Lumpuh, semua lumpuh gitu ya. Jadi kan yang diawali dengan ruangan ICU. Iya. Jadi dia sengaja artileri itu dijatuhkan persis di atas ruangan ICU sehingga meninggal 8 orang syahid dan tambah 4 orangnya jadi 12 orang. Nah, posisi jatuh artileri juga kayaknya dipikirkan Om. Persis. Dia sudah tahu pemetaannya. Gitu. Nah, tadi saya bilang kita juga harus mendengar bahwa jadi ini memang sebuah tahapan-tahapan peperangan ya. Jadi sebelum terjadinya mereka merusak secara fisik, mereka merusak secara mental. Tadi yang saya bilang, dokter kepala dokter bedah itu keluarganya, seluruh keluarganya dan rumahnya itu sampai dia mendengar jam 3 pagi itu syahid semua keluarganya gitu ya. Dan yang saya salut buat dokter itu tidak mundur gitu loh. Dokter itu tetap dia bekerja secara biasa walaupun seluruh keluarganya syahid gitu ya. Ada juga satu dokter wanita, dia sudah lama tidak berkunjung kepada keluarganya. Walau alam bisawab, tiba-tiba ketika satu hari dia ingin mengunjungi keluarganya, pada saat itulah bom jatuh di rumahnya dan dia ikut syahid bersama seluruh keluarganya. Nah, yang ada juga peristiwa yang cukup menyentuh ya, yaitu seorang ibu.
Dia adalah dokter, bukan dokter kepala, tapi dia dokter di bagian emergency. Ketika dia sedang berjalan berdua sama rekannya, dia tidak tahu bahwa kan terbiasa di sana orang bawa korban itu harus berlari gitu ya, ada yang didorong, ada yang diangkat dan sebagainya. Dia berjalan, tiba-tiba ada 4 orang itu datang melewati dia, bawa keranda gitu sambil berlari. 4 orang itu, dia tidak sama sekali tidak ada informasi siapa korban itu gitu. Tapi ini yang membuat luar biasanya adalah hati seorang ibu, bahwa hati seorang ibu itu terhadap anaknya itu tidak akan bisa dipisahkan. Selalu ada getaran gitu. Kenapa saya katakan gitu? Jadi ketika korban itu sudah lewat, si ibu itu sudah lewat, beberapa detik kemudian dia merasa di hatinya sepertinya ada getaran bahwa itu adalah anaknya, putrinya. Atau ada kayaknya nggak asing nih gitu ya. Karena tidak dikenal, dia sudah mayatnya itu sudah tidak bisa dikenal sebenarnya gitu. Akhirnya beliau kembali tuh omongnya. Akhirnya dia begitu berbalik, getarannya itu semakin kuat dan dia berteriak bertakbir, Allahu Akbar, dia bilang buat kejar itu korban, dan dia ada tanda-tanda gitu bahwa itu adalah putrinya gitu. Dan dia begitu menangis dan tapi ya alhamdulillahnya itu rekan-rekannya lain mencoba untuk menahan beliau, untuk bagaimana dia sabar gitu. Wah, panas, insya Allah khair, udah insya Allah baik. Jadi insya Allah khair, insya Allah ya udahlah dia menjadi syuhada lah gitu loh. Dan beliau tetap lanjutkan aktivitas sebagai dokter. Jadi itulah saya bilang, rumah sakit Indonesia itu sebelum mereka menghancurkan, mereka sudah membuat tekanan berupa ya bagaimana mereka mengedonkan ya mental para medis di sana, relawan di sana gitu loh. Pasien semua. Iya. Tapi ada satu ya yang membuat di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah hiruk pikuk korban-korban. Fikri itu sempat beliau itu melihat mayat seorang pemuda sekitar umur 16 tahun itu ketika disentuh badannya itu wangi. Iya. Kita lihat postingan tuh. Dipegang gitu, kalau dipegang ini dipegang di mukanya, terus ini nempel. Dan ini nempel ini seperti wangi kasturi. Iya. Jadi ini enggak, biarpun dicuci bekasnya wanginya tetap. Wanginya tetap nempel ini. Dan itu yang megang orang itu banyak. Ada yang berusaha untuk, dan itu bukan kering, bukan basah, tapi kering. Artinya apa? Memang bukan disemprot, bukan disiram oleh minyak wangi dan sebagainya. Kita sempat lihat tuh Om, laporan dari Fikri ya. Teman-teman, Fikri itu salah satu relawan kita yang masih di sana, yang menjadi perwakilan jutaan pasang mata Indonesia, yang Fikri dan teman-teman, ada Reza juga masih tinggal di sana. Nah, Fikri yang melaporkan nih Om, sempat posting lah beliau Om, ngasih informasi ke Mercy, dan Mercy Indonesia mengupload. Bener Om, yang Fikri awalnya juga kan namanya pasien atau orang itu kan nggak sembarang bisa nyentuh Om ya. Iya, betul. Karena juga nggak harus punya pengalaman, harus juga punya, kita nggak tahu seperti apa. Nah, hari itu tergerak karena semua orang pengen pegang-pegang itu. Iya, karena tercium aroma wanginya itu. Dia tercium, jadi satu ruangan itu wangi. Dengan wanginya itu bukan wangi sembarang wangi kasturi. Gitu, wangi-wangi yang memang luar biasa. Jadi itulah memang sekali lagi bahwa Rumah Sakit Indonesia benar-benar berharap kita adalah mengharapkan ridha Allah ya. Karena apa? Karena ini buah tangan atau donasi dari rakyat Indonesia yang betul-betul ikhlas. Ya, mereka itu menyumbangkan serupiah demi serupiah, itu betul-betul dari hati nurani yang terdalam gitu loh. Sehingga kami yang melaksanakan pembangunannya, saya sendiri sebagai pengawal pembangunannya gitu ya, mulai dari tahap awal sampai tahap berikutnya gitu, benar-benar merasakan bahwa bangunan ini adalah bangunan yang penuh keberkahan. Dan ini diucapkan bukan hanya diucapkan oleh para relawan, tapi banyak dari rakyat Gaza juga mengucapkan seperti itu. Jadi saya sempat mendengar secara langsung dari mereka bahwa Rumah Sakit Indonesia ini adalah rumah sakit yang penuh berkah, dia bilang gitu. Penuh berkah sejak awal berdiri kemudian beroperasi gitu ya. Karena ada rumah sakit yang jauh sebelumnya sudah dimulai,
Dan itu donasinya bukan dari sembarang gitu, Iya, dari iya, iya. Mungkin negeri-negeri yang kaya raya gitu, tapi tidak. Ya, Justru berbeda rumah lah, sakit ya, Indonesia treatmentnya itu beda ya? Iya. Contohnya seperti Ruhnya maaf, beda. kayak seperti rumah sakit Turki gitu ya. Rumah sakit Turki itu besar, tapi pengoperasionalnya justru lebih optimal di Indonesia. Iya, iya. Dan jaraknya jauh nggak Om antara kita? Turki Beda itu daerah, agak beda agak area, agak beda. agak ke tengah Nah, dia. ke tengah. Iya. Ya, ini kan ya memang posisi kita emang posisi yang benar juga dipikirkan Om. Iya. Oh, posisi makanya juga diserang juga kayaknya lebih gampang, lebih Nah, mudah itulah. gitu karena sentral betul posisinya. Nah, sebelum kita bicara tentang memang Om, kita lihat dulu tahap 1 berjalan ya, tahap 2 gitu. Bahkan rumah sakit udah kayak taman. Betul. Mereka sakit nggak sakit, pada makan, Betul. pada kayak apa, Iya. saking udah kayak rumah. Rumah. Kehidupan Iya, lah. iya. Nah, sekarang kalian begini. Ya. Semua oke, secara ini kita bilang udah lumpuh deh semua nih. Kita nggak tahu alat-alat kita dalam seperti apa, mungkin CT scan kita apa kabar. Udah kayak gini keadaannya nih. Ya kan? Nah, lo bilang tadi ada 4 lantai dan 1 basement. Bagaimana dengan isu atau apa kabar kita katanya ada lorong. Iya, itu adalah bagian dari yang trik. paling paham tuh secara Saya kira itu bagian dari trik mereka juga ya. Jadi tadi kan mereka terakhir dirusak secara fisik kan. ya. Sebelumnya juga dirusak secara mental gitu ya. Di betul-betul dinolkan itu mentalnya orang-orang yang di situ. Nah, sebelumnya juga terjadi itu propaganda. Ini yang juga menyakitkan buat kami gitu loh. Bahwa propaganda fitnah, bahwa ini adalah sarang Hamas, kemudian ini gitu ya? ada terowongan di bawah gitu ya. Ya, saya sekali lagi menegaskan bahwa setiap bantuan Mercy ke luar negeri, itu tidak pernah Mercy itu mengirim secara direct tanpa pengawalan. Ini. Mercy selalu mengedepankan amanah. Sehingga amanah-amanah yang cukup berat dari rakyat Indonesia yang dibebankan atau diamanahkan kepada Mercy melalui kita para relawan itu betul-betul dikawal gitu loh. Kita mendatangkan ambulan ya, ambulan itu dari mulai pembelian, pembuatan sampai jatuh. Begitu juga dengan peralatan. Generator yang perlu waktu yang cukup lama. Itu kami kawal. Mulai dari ordernya sampai mereka sampai pabrikasi, karena kan generator itu tidak ready stock, karena generator kita generator yang besar, mereka tidak ready stock, butuh waktu mereka pabrikasi dulu, kemudian pengiriman dulu, kemudian bagaimana ditahan lagi di Israel yang 4 bulan, mau diperiksa, mau tidak diperiksa, pokoknya namanya semua peralatan itu harus mendekam di perbatasan itu 4 bulan. Jadi sekitar 14 bulan itu kami tungguin. Saya sendiri sama Pak Farid, Edi katanya kamu jangan tinggalin itu generator ya. Iya Pak, siap saya bilang. Kan memang yang terbaik, kan yang terbaik, yang amanah seluruh gitu Indonesia. Ya. Nah, begitu juga kita mulai dari bangunan itu kita terima dari pemerintahan Palestina. Kita tidak masuk kepada ranah faksi atau kepada ranah-ranah kita murni masuk ke situ sebagai tim kemanusiaan. Kita juga berhubungan dengan pemerintah yang resmi pada saat itu. Kita mendapatkan wakaf tanah, ya kita ngelihat ini adalah sebuah daerah yang netral gitu loh. Karena apa? Memang daerah ini kita pilih juga karena Gaza Utara, setiap ada pertempuran, itu perang-perang di Gaza itu selalu banyak korban gitu kan. Karena dia memang kita ini cuma 1,5 kilo dari perbatasan gitu loh. Posisinya gitu loh. Dan ini ada rumah sakit terbesar kedua di jalur Gaza pasti setelah Shifa. Dan peralatan juga canggih kita adakan gitu loh. Nah, propaganda itu dia mengatakan di bawah terowongan, saya mengawal dari mulai penggalian basement itu loh, mulai dari nol perataan, mulai dari penggalian. Itu kan basement dalam itu kita gali ke bawah, kita nggak menemui yang aneh-aneh, terowongan kah atau apa kah gitu, nggak ada. Gitu. Terus kalau dikatakan ini adalah sarangnya faksi-faksi bersenjata, siapa bilang di rumah sakit ini semua titik-titik di pojok-pojok di setiap gerbang masuk itu kita kasih tanda. Itu tanda apa? Pistol kita garis merah. Artinya apa? Orang yang masuk harus betul-betul tanpa membawa alat senjata api.
Apalagi yang panjang, yang pendek saja kita larang kan gitu. Steril, Steril. diperiksa semua itu. Memang rumah sakit ini kita bikin banyak sekali tanda-tanda bahwa tidak boleh membawa peralatan senjata masuk ke area rumah sakit. Kan rumah sakit ini kita pagar, bukan tanpa pagar. Artinya apa? Ada batas-batasnya. Ada Seperti secure itu. juga. Ini kan Iya. secara bentuk kan heksagonal sekali, Bang. Nggak ada semua muka lah. Kata. Iya. Kalau kita tembak satu tembus kan. Tembus. Gitu. Iya. Jadi nggak ada, Jadi nggak memang ada. betul-betul kita sebenarnya sejak awal pembangunan sampai pengoperasian itu betul-betul netral rumah sakit ini. Betul-betul memang kita humanity, kita di dalamnya ada kemanusiaan, tidak ada unsur-unsur lain, murni kita kemanusiaan. Bahkan kita tidak lagi bicara agama, tidak lagi bicara rasial gitu ya. Iya. Ini murni kemanusiaan. Murni kemanusiaan. Memang itulah pakaiannya Mercy. Cukup Ya. jadi manusia untuk Cukup menulis jadi sama. manusia untuk bicara tentang Gaza. Cukup jadi manusia. Oke, nah ketika kita sudah bicara tentang bangunan, oke. Justru yang lebih PR itu alat-alatnya kan. Alat kesehatan ke depan. Tapi kita optimisnya akan bangun lagi Om ya setelah Insya Allah kita akan bangun kembali Rumah Sakit Indonesia. Memang- Kita mohon pertolongan Allah, kita mohon doa dari dukungan dari rakyat Indonesia. Karena memang kita lihat dari media itu sekarang kalau tidak dari Rumah Sakit Indonesia sumber berita ini apalagi. Betul. Karena ini nama besar bangsa, sebuah bangsa yang Pancasilais itu tergambar di Betul. sini. Nah, kita berharap Rumah Sakit Indonesia terbangun lagi. Nah, jika Insya Allah. ingin dibangun lagi nih, kita pengen bahkan donasi tetap berjalan. Kita pengen semua merasakan nikmatnya lagi, berkahnya lagi Rumah Sakit Indonesia. Ya, apa yang paling sulit untuk membangun kembali Rumah Sakit Indonesia yang keadaan seperti ini sekarang? Secara material, kalau bangun lagi gampang loh. Betul. Jadi satu bangunan yang paling sulit dalam pembangunannya itulah membangun rumah sakit. Karena apa? Karena rumah sakit itu dipenuhi dengan mechanical dan electrical. Itu yang jadi permasalahan. Gitu loh. Kalau sudah ada mechanical electricalnya itu udah berantakan, nah ini menjadi tantangan terbesar gitu ya. Tentunya kita harus mengawali dari sebagai ujung pokoknya itu generator. Ini yang jadi permasalahan. Ya, di luar negeri. Karena listrik itu udah diputus sama sekali oleh Israel. Dan nggak kuat dengan panel-panel ini kan? Oh, Nggak bisa. Kalau hanya atas solar cell itu hanya sebatas untuk penerangan. Nah. Untuk menggerakkan mesin-mesin operasi itu yang cukup besar tidak mungkin. Generator kita pesan di mana waktu itu ya? Kita mencapai Perkins di Inggris, langsung dari Perkins. Karena mutu yang tertinggi adalah Perkins. Bukan kita promosi, tapi memang kita Itu yang mencoba survei. Standarnya itu yang kita penuhi semua. Karena dia memang suaranya halus gitu, kemudian juga ada beberapa kelebihan-kelebihannya lah. Itu yang 14 bulan. 14 bulan. Dan itu yang kami, gimana? Itu dibom harus sekarang udah habis. 3 unit habis gitu ya. 3 unit habis. Kemudian ini kita juga menjadi tantangan adalah yang paling utama fokus adalah bagaimana menghidupkan kembali ruangan emergensi. Karena ruangan emergensi itu ibaratnya adalah seperti awal dari rumah sakit itu gitu. Sebelum dia kemana-mana, Mana tuh di semua di emergency organisasi. dulu. Karena di emergency itu mungkin bisa diarahkan ke mana, bagian posisi mana. bagian mana gitu. Iya. Nah, itu lagi lumpuh total ini. Iya. Nah, begini. Jadi sebelum kita terjadi genosida hari ini itu, bahkan Mercy, Presidium Mercy dan teman-teman sempat merilis bahkan bukunya, sejarahnya awal itu, bahkan ingin membangun poliklinik atau klinik di tahap 3 tuh. Tahap 3. Nah, itu berbeda secara fungsi. Tapi areanya sama yang di depan seberangan gitu ya. Jadi gini, Harapannya dulu gitu ya. Iya, memang ini kan main building ya. Main building ini memang masih bercampur antara rawat jalan dan rawat inap. Sementara kan rawat jalan, kita tahu bahwa daerah perang itu pada saat perang bukan hanya penanganan korban pada saat perang, tapi pasca perangnya juga itu cukup berat karena banyak sekali limbah-limbah beracun, kanker darah, kemudian traumatologi dan sebagainya yang terkendala. Jadi pasien itu per hari bisa 300 sampai 400 gitu loh. Jadi agak suara-suara kebisingan untuk faktor-faktor orang rawat inap juga agak mungkin terganggu. Gitu. Makanya oleh sebab itu Mercy menginisiasi pembangunan rumah sakit ini ya. Setelah sebelumnya alhamdulillah atas izin Allah dan juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah
bersedia ya untuk membangun rumah sakit ini dari nol sampai dia beroperasi tahap pertama dan tahap kedua. Dan alhamdulillah Mercy ini menginisiasi pembangunan rumah sakit ini juga tidak artinya mengedepankan organisasi. Jadi ketika ribut masalah nama, kita tidak menyampaikan bahwa ini rumah sakit Mercy, tapi kita ingin lebih bersifat persaudaraan ya, sesama bangsa, sesama anak bangsa, bahwa ini adalah milik semua bangsa Indonesia, kita namakan Indonesia. Disitulah ya itu. Dan untuk inisiasi berikutnya yaitu akan dibangunnya rumah sakit, rawat inap dan training center. Itu yang tahap 3 tadi tahap mestinya. 3, ya mestinya. Nah, jadi di sana ada rencana bahwa nanti rawat jalan itu terpisah dari rawat inap. Jadi kita membangun terpisah tersendiri di area yang kita sudah insya Allah nggak sudah jauh dari sini, nggak jauh, seberang. insya Allah seberang, insya Allah sudah ada tanda-tanda akan diberikan lahan gitu ya. Nah, di situ rawat jalan plus dengan training center. Bahkan Om udah mendalami tuh. Iya. Akan membangun itu udah mulai tim udah mulai bekerja lagi tuh ya. Training centernya ada yang kami rasakan, yaitu akan lebih mendekatkan persaudaraan antara Palestina dan Indonesia. Kenapa? Dengan training center itu kan akan terjadi simbiosis mutualisme, artinya ada sharing dokter di sana dengan dokter kita dengan dokter di sana, sehingga terasa lebih dekat lagi persaudaraannya gitu. Dan untuk rumah sakit juga makin kompleks bahkan semakin maksimal ya, karena ada training center itu. Kita ada rencana nanti dari main building ke dengan training center dengan poli ya, ruangan poli rawat jalan itu ada jembatan metro. Karena dia posisinya kan main building di atas, ini di bawah, jadi supaya lebih memudahkan. Mungkin. Nah itu. Bismillah, semoga ini cepat selesai. Tapi mungkin kita harus akhirnya kita harus kembali untuk bangun kembali rumah sakit Indonesia. Bangun kembali. Iya. Itu memang secara kita lihat dari foto aja nih Om, ada kabar terakhir nggak dari Fikri Om atau dari teman-teman pada sana untuk rumah sakit, katanya sudah sempat di polis lain juga atau gimana? Iya. Rumah sakit ini kita polis lain oleh Palestina ya, dari pemerintahan Palestina. Karena memang di dalamnya kan banyak peralatan yang perlu dijaga. Ya, mungkin juga sebagai di area yang sudahlah kita coba akan menjadikan momen area-area yang dijaga dan tidak bisa lagi dimasuki. Posisinya cukup strategis dan ini menjadi sentral kehidupan lah sana itu di rumah sakit Indonesia. Ada satu lagi yaitu yang dirusak ada satu poin yang paling utama, sumur bor kita dirusak. Jadi dia sudah betul-betul terencana, saya bilang, titik demi titik itu dia rusak generator, dia rusak emergency. Betul. Jadi dia rusak juga itu namanya untuk air minum, air sumber. Iya. Rumah sakit Indonesia juga menyuplai air menyuplai air, dirusak birnya, sumurnya gitu. Untuk bor ya maksudnya? Ya, sumur bor. Kita artesis itu sumurnya. Dirusak juga. Dirusak. Itu betul-betul luar biasa. Jadi saya bilang ini seperti sudah bukan manusia lagi nih mereka ini, tentara ini. Jadi yang terpikir adalah bagaimana merusak, bagaimana menghancurkan, itu aja yang terpikir oleh mereka. Padahal ini bangunan sipil loh. Sekali lagi ini bangunan sipil. Kalau mereka katakan propaganda, dikatakan di sini ada ini dan itu dan sebagainya. Toh mereka pernah masuk ke dalam itu, mereka tidak bisa membuktikannya kok. Tidak pernah membuktikannya. Sampai saat ini mereka tidak bisa membuktikan. Bahkan ini hanya sebuah propaganda. Nggak ada dipublish sama sekali gambarnya. Nggak ada video. Tidak ada. Itu tidak menemukan karena mereka sempat masuk. Tentara Israel sempat dia ngopi, sempat merokok di dalam rumah sakit ini, sempat santai-santai gitu loh. Sempat dia masuk, tapi apa yang dipropagandakan bahwa di sini ada terowongan, bahwa di sini ada sarang apa dan sebagainya, mereka sendiri tidak bisa membuktikannya. Tidak ada. Memang karena tidak ada. Gitu, memang karena tidak ada. Itu hanya sebagai propaganda mereka saja gitu. Tidak mempublish atau membuktikan apapun. Bahkan generator sudah dihancurkan, sumber air juga. Itu kehidupan sekali. Kehidupan. Dan air minum kita itu menentukan titik air minum itu nggak sembarang loh, nggak sembarang. Kita harus pakai alat radar di mana titik yang pas. Karena kita kalau sembarang
ngebor juga nggak keluar airnya gimana? Kita harus pakai alat radar. Kita mencarinya itu bukan sehari 2 hari kami mencarinya, gitu loh. Kalau nggak salah sepekan kami mencari. Beda sekali dengan konto Indonesia. Iya. Bisa mungkin sekali juga Kita langsung bor, dapat dia keluar air. Kita enggak. Kita harus pakai radar, 2 radar kita pegang alat. Temu mana ini? Kita ngikutin radar itu. Sampai nggak ketemu. Wah, ini kita sempat akhirnya kita sempat nggak putus asa sih, cuman agak sempat pesimis juga ya, di mana ini. Terus ngikutin gitu. Karena kan ini radar harus nyilang begini gitu loh, harus nyilang. Iya. Ada berapa itu? Apanya? Sumber air kita saat Satu, cuman itu luar biasa. Luar biasa. Begitu cukup untuk bahkan membantu banyak masyarakat. Kita. Tidak hanya untuk karena masyarakat. kita merencanakan kedalamannya itu sekitar 70 perkiraan ya, 70 sampai 90 meter. Itu 30 meter sudah ketemu sumber air dan mentok cadas, dan airnya itu bukan dihisap tapi dia menyembur. Walaupun butuh berhari-hari menemukan itu. Berhari-hari Tapi begitu ditemukan nanti di luar ekspektasi itu. Lebih pendek dan hasil labnya itu layak untuk langsung diminum sebenarnya. Seperti itu sebenarnya. Sampai seperti itunya. Dan itu jarang terjadi loh di Gaza. Sekali lagi ini misteri ilahi. Misteri ilahi. Bagaimana tidak? Air yang di Gaza itu penuh dengan racun, air yang banyak. Karena kita tahu sekarang itu untuk dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini saja, berapa ton yang sudah dicurahkan? 65.000 ton. 65.000 ton dengan daerah seluas Gaza yang hanya 365. Kalau kita tahu kan Jakarta cuman luas itu kurang lebih 644. Ini 365, jadi hampir separuhnya lebih sedikit. Itu 65.000 ton. Itu setara dengan 2 kali bom Hiroshima dan Nagasaki. 2-3 kali jumlahnya gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa terbayang air minum di sana, tanah di sana penuh dengan limbah-limbah beracun. Gitu ya. Apalagi Gaza menurut hemat kami ya. Secara umum orang banyak menyalahkan tanggal 7 Oktober, padahal mereka lupa. Gaza itu sudah diblokade selama kurang lebih 16 tahun. Ya. Itu bukan waktu yang sebentar. Mereka dikondisikan di blokade darat, laut, udara. Gitu ya. Jadi mereka bagaimana ini bisa keluar dari penjara terbesar di dunia? Dan alhamdulillahnya ya sekali lagi kita kembali kepada pembicaraan rumah sakit. Ya. Qadarullahnya banyak sekali pertolongan Allah yang kami dapatkan ya. Kami berharap memang keikhlasan para relawan juga ya untuk dalam bekerja, mereka penuh semangat, berharap ridha Allah gitu kan. Kemudian juga kami yakin bahwa para donatur juga memberikannya dengan keikhlasan gitu loh, tanpa ada sesuatu yang diinginkan, tapi betul-betul ikhlas untuk membantu rakyat Palestina. Dan inilah berkahnya rumah sakit gitu loh, rumah sakit yang penuh berkah insya Allah. Benar-benar menghimpun kebesaran Allah sekali rumah sakit Indonesia ini. Nah, oke, kita udah terbayang, Om sudah jelaskan bagaimana mungkin keadaan di dalam ada 4 lantai, terus emergensi kita sudah, ruangan emergensi kita sudah hancur lumpuh, pintu-pintu masuk juga, bahkan semua alat kesehatan kita asumsikan semua lumpuh. Wisma Indonesia juga dijebol. Nah, jadi tapi di luar bicara tentang konstruksi bangunan, aku pengen tahu lebih endingnya nih seorang Edi Wahyudi. Yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa seorang orang tua yang membangun rumah sakit Indonesia, terlibat membangun rumah sakit Indonesia, bahkan site manager rumah sakit Indonesia, tidak terputus orang tuanya, anaknya masih tetap di sana. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman lihat di layar kaca ada Fikri, itu tuh anaknya beliau. Apa rasa seorang orang tua? Iya. Anak di sana. Iya, sekali lagi tadi kan saya sering ketika kita bicara orang melihat saya sebagai engineer gitu ya. Orang pasti akan berbicara tentang konstruksi dan sebagainya. Tapi saya lebih enjoy, lebih asik ketika kita bicara bahwa masa depan itu adalah misteri ilahi gitu ya. Bahkan ada yang bilang, oh iya kan engineer pasti baru bisnis. Ya, namanya kan dibayar ya atau apa, kan orang nggak tahu Mercy dalam seperti apa. Kalau mau nyari bisnis ngapain jauh-jauh ke daerah perang? Iya, terus akhirnya ya, kita anak di sana lagi. Siapa sekarang? Jadi Fikri yang menjadi perwakilan jutaan pasang mata.
Tadi ya, secara proses pun sebenarnya panjang. Ketika saya masuk ke Gaza gitu ya, saya ada proses panjang sekali. Mungkin bukan saat ini yang kami akan sampaikan, tapi pada prinsipnya adalah bagaimana saya berpikir dalam pikiran saya itu bagaimana saya bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu yang saya ingin, apa sih yang bisa saya sumbangkan, saya berikan gitu kan. Yang kedua juga ketika sudah mengambil keputusan untuk bagaimana bermanfaat orang lain, juga tentunya kita ini ada batasan-batasan, sehingga saya terus terang di sana itu cengeng lah gitu ya. Cengengnya bukan berarti melihat ada suara bom atau ada ledakan, tidak, tapi yang membuat saya cengeng itu apa? Karena Menemukan kebesaran-kebesaran ya yang menemukan kebesaran Allah, dan saya merasa di pundak saya ini ada beban berat gitu ya. Ada amanah yang nggak kecil gitu loh ya, nggak kecil. Jadi orang mempercayakan itu tidak mudah gitu. Orang memberi kepercayaan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik gitu loh. Ini yang saya terus terang berpikir, ya Allah, saya bilang tolong kuatkan saya gitu ya. Karena ketika kita menerima amanah itu hanya dari satu orang, ketika kita mungkin terjadi khilaf atau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan gitu ya, mungkin kita bisa komunikasi meminta langsung. maaf langsung kepada orang tersebut gitu. Tapi yang terpikir oleh saya, ini amanah ini orang-orangnya cukup banyak, dari Sabang sampai Merauke gitu. Kan kita nggak kenal namanya. Iya, Orangnya siapa. orangnya nggak kenal siapa. Nah disitulah saya, gimana ya, ya Allah, bagaimana saya bisa membuat atau bisa berbuat yang terbaik gitu. Sehingga saya emang betul-betul menjaga gitu loh, rumah sakit itu betul-betul. Bukan berarti saya sok keras itu. Memang saya di sana itu dikenal ya, namanya Abu Fikri itu. Namanya Abu Fikri itu adalah, kalau udah bicara Abu Fikri itu orangnya keras gitu. Kalau mereka bilang, kalau disebut nama Abu Fikri itu katanya batu aja masih lebih kalah keras sama Abu Fikri katanya gitu kan. Dan saking saya memang bukan mempersulit orang gitu, tapi saya ingin memberikan yang terbaik buat bangsa Palestina. Ngapain saya jauh-jauh beribu-ribu kilo ke sana cuma untuk bisnis, untuk mencari pekerjaan? Naif sekali gitu loh, naif sekali. Saya bisa melakukan banyak pekerjaan di Indonesia gitu. Banyak teman-teman yang mencari, kemudian minta bantuan dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi betul-betul murni, insya Allah ya. Kita dari tim Suara Maximum melihat betul bahwa gini, apa ya di pikiran seorang Insinyur Edi? Beliau sudah membangun Rumah Sakit Indonesia tahun 14 tahun yang lalu lah, 2009. Terus sekarang meridoi, mendoakan anaknya untuk menjadi wakil dirinya sendiri dan wakil seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi relawan di sana sambil menuntut ilmu di sana. Ini kurang apa lagi? Apa terbuat dari apa? Pikiran dan hati. Kita pengen tahu. Jadi tadi saya bilang 2011 kita berusaha menjadi orang yang untuk menjadi orang yang baik, walaupun kita ingin ya, memang ya saya mengakui saya banyak kehilaf, banyak salah ya sebelum-sebelumnya, tapi mudah-mudahan dengan jihad profesi ini bisa membersihkan diri saya gitu. Anak-anak kan. Nah, kemudian juga dalam perjalanannya terus terang aja, anak itu saya merasakan itu juga sekali lagi ini misteri ilahi. Jadi Allah yang menggerakkan dia. Dan Allah yang punya dia. Iya. Allah yang menggerakkan dia untuk berinisiatif untuk berangkat ke Gaza. Gitu. Jadi tidak ada sama sekali misalkan perintah gitu loh. Sampai detik-detik ada arahan untuk evakuasi seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Tidak ada sama sekali dari orang tuanya itu, baik ayah atau ibunya, abi atau uminya, itu mengatakan kamu udah bertahan aja, nggak ada gitu loh. Atau ada perintah dari Mercy gitu loh, nggak ada. Tapi apa ketika ditanya oleh wartawan, Fikri, kenapa kamu tidak kenapa kamu stay di sana? Tidak ada inisiatif untuk untuk evakuasi gitu. Dia bilang gini, dijawab kepada wartawan itu, dia bilang, bagaimana mungkin saya meninggalkan saudara-saudara saya di Palestina dalam keadaan seperti ini gitu loh. Jadi itu jawaban yang membuat saya terasa sejuk gitu. Apalagi mewakili Mercy khususnya, yang mana emergency itu harusnya ada Mercy. Kalau nggak ada emergency, nggak ada Mercy kan agak jadi gimana ya. Nah, tapi itu Om Edi yang saya bilang sempat lost contact
Mercy aja panik Tuh. dengan kontaknya 3 relawan saja, 3 sekawan ini. Eh, Orang tua aku nggak kebayang rasanya gimana. Tapi karena dari awal ruh bapaknya itu sudah terlibat dari pembangunan, pasti kita ingin doakan yang terbaik buat relawan kita. Jadi kita hanya bisa ambil banyak pelajaran dari seorang Insinyur Edi Wahyudi. Tidak hanya sedang membangun rumah sakit Indonesia terlibat, tapi membangun peradaban, membangun sejarah, saudaraan sampai hari ini anak pun di sana. Terakhir berkabar dengan Fikri kapan? Kita sudah lost contact hari ini, sudah hari keempat gitu ya. Kita ini kembali lost contact, kembali kehilangan jejak ya. Terakhir sih ya itu biasa ya. Kami ada 2 poin yang kami sering ingatkan kepada Fikri, baik dari ayahnya maupun dari bundanya, mengatakan 2 hal. Yaitu yang pertama, nak, saya bilang tolong jaga keistiqomahan. Jadi istiqomah itu dalam Indonesia tuh jadi merasa tetap dia itu tetap tekun, tetap untuk berpegang teguh lah untuk bisa dia beramal soleh di sana, bisa membangun persaudaraan peradaban. Istiqomah. Karena tanpa istiqomah itu sulit. Sesuatu itu bisa terjadi. Yang kedua yang kami sering ingatkan adalah keikhlasan. Jadi harus dijaga keikhlasannya. Memang betul-betul kita dalam melaksanakan amanah-amanah ya yang diarahkan oleh Mercy di sana, maupun amanah-amanah yang mungkin timbul inisiatif dari sana untuk dalam pengungsi-pengungsi di sana, menyantuni pengungsi di sana dan sebagainya, itu betul-betul dilandaskan kepada ikhlas, ikhlas kepada Allah ya. Karena dengan 2 hal ini mudah-mudahan beliau selalu selalu istiqomah dan selalu semangat dalam melangkah di sana. Dan juga terakhir masalah teknis yang sering saya dan ibunya ingatkan adalah jaga wudhu. Ya, jaga wudhu, diusahakan semaksimal mungkin selalu dalam keadaan suci. Itu. Terima kasih banyak. Amin. Hari ini sungguh spesial sekali. Jadi tidak hanya rumah sakit yang kita bahas, tapi bagaimana merawat kemanusiaan itu sendiri, merawat diri dan sabar, ikhlas, jaga wudhu, istiqomah. Sampaikan salam. Insya Allah segera kita bisa berkabar dengan Fikri lagi, Om. Dan teman-teman, kita masih punya Fikri dan Reza di sana ya. Farid sudah kembali ke Jakarta, ke Indonesia. Nih ada Fikri dan Reza di sana. Mudah-mudahan relawan kita semua diberkahi, dilindungi dan diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Terima kasih banyak. Salam buat ibu, semua keluarga. Tetap jadi inspirasi. Tetap menjadi orang yang banyak menginspirasi banyak orang. Nah, kita pengen menunggu Edi Wahyudi berikutnya yang akan regenerasi untuk membangun peradaban rumah sakit Indonesia. Terima kasih banyak atas semua kerendahan hati, kelapangan, cinta yang ada di seluruh relawan, bahkan seluruh teman-teman donatur untuk rumah sakit Indonesia. Sampai ketemu lagi di Suara Mercy berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.